warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, shalom. Perkenalkan, nama saya Melani Margarita UAS SPD. Saya seorang guru di SMP Negeri 4 Amarasi Satap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 8 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 4 Amarasi Satap. Berikut ini adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Okay, before start our lesson today, we are going to pray together. Mimi, please. Let's pray together. So before we start our lesson today, I will check your attendance list. Who is absent today? No one absent today. Oke, berarti semuanya hadir hari ini ya. Yes, Oke, Miss. are you ready to start our lesson today? Yes, Miss. Okay, before start our lesson today, we are going to ice breaking. Stand up, please. Okay, are you ready? Ready? Okay. Baik, jadi ibu katakan tepuk debes, kalian langsung debes. Okay, 1, 2, 3, go. Tepuk debes. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Okay, student. I wanna ask you about the last material. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ibu ingin memberikan kalian sedikit motivasi. Jadi sebagai siswa-siswi kita harus rajin belajar sehingga apa yang kita cita-citakan atau kita harapkan dapat tercapai. Oke, student, kalian perhatikan di slide yang ada. Di situ ada kompetensi dasar. Ibu akan sampaikan kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita perhatikan dari yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, indikator. Di situ indikator ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang ada dalam label obat tentang sosial, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, membedakan label obat, makanan, dan juga minuman. Oke, yang terakhir itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, ibu minta baca tujuan yang pertama. Mengidentifikasi informasi yang ada dalam label obat tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, thank you, Mita. Next, Yonita. Memilih produk yang sehat dan aman. Oke, next, Devan. Ya, jelas. Ini Seran. Mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita di situ ada 4. Oke, Bu, what is the label? What is the meaning of label? Siapa yang tahu? What is the meaning of label? Oke, please ini. Label text is information contained under packaging of a product or good. Oke, good. Kita masuk di tujuan label, the purpose of label. Please, Yonita.
detailed information about a product atau memberikan informasi secara detail tentang sebuah produk. Oke, next. Kinds of label atau jenis-jenis label yang kita ketahui bersama, yaitu label ada tiga jenis. Yang pertama label of food atau label makanan. Yang kedua label of medicine atau label obat. Yang ketiga label of drink atau label minuman. Oke. Social function atau fungsi sosial dalam label. Oke, number 1. To choose healthy and safe product. Social function. To choose healthy and safe product. Memilih obat, makanan atau minuman yang sehat dan aman. Number 2. To avoid harmful effect. Menghindari efek negatif atau oke, next. To get the best result. Jadi kita membaca label juga, dia punya tujuan satu atau dia punya fungsi satu itu, yaitu mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut ke struktur teks dalam sebuah label. Jadi di dalam sebuah struktur teks itu dia mencakup beberapa hal penting. Yang pertama itu nama, merek produk. Yang berikut nama produk. Yang berikut deskripsi produk. Yang berikut bahan atau komposisi. Kemudian isi atau kandungan. Kemudian petunjuk penyimpanan dan tanggal kadaluarsa. Yang berikut ada unsur kebebasan. Oke. Kemudian yang terakhir itu ucapan atau tekanan, kata, intonasi, ejaan, tanda baca dan tulisan tangan. Jadi dalam label juga di situ kita pada saat kita membaca harus ada tekanan atau intonasi. Di sini Ibu akan berikan kalian salah satu contoh label obat. Perhatikan di slide yang ada. Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk kalian amati baik-baik gambar tersebut. Berdasarkan hal-hal penting atau poin-poin penting dalam sebuah label. Oke, detail is enough. Jadi waktu kalian cukup untuk mengamati gambar. Jadi kita perhatikan di label obat Pinax. Di situ ada tabel, di samping ada tabel, ada kolom number, kolom fact, kolom available or not available, dan kolom statement. Oke, kita perhatikan. Number 1, brand of product, available or not available. Available. Tersedia atau tidak di situ? Tersedia. Kira-kira yang mana brand of the product? Ya, Pinax. Oke. Number 2, name of the product, available or not available? Available. Oke, statementnya children cup syrup. Oke, number 3, description, available or not available? Available. Statementnya, siapa bisa statementnya? Baca, kasih kita. Please Nini, read the statement. Choose mixture of formula 44. Okay, cup mixture for formula for 440. Number 4, content or amount, available or not available? Available. Oke, jadi di gambar juga sudah jelas. Di situ ada dicantumkan content or amount. Oke, next, use, available or not available? Not available. Di situ sudah sangat jelas. Di situ dituliskan no. There is no information about the use of the drug or medicine. Okay, next, number 6, direction to use and dosage. Available or not available?
teacher read the statement. Association according to placing influence. Okay. Good. Use medicine according to physician instruction atau gunakan obat tersebut sesuai dengan anjuran dokter. Oke, dosisnya ada tidak? Dosisnya ada tidak di obat tersebut? Tidak ada. Ya? Jadi di situ nomor 2 dicantumkan bahwa there is no information about the dosis. Tidak ada informasi dosis yang tercantum di gambar label tersebut. Oke, next number 7. Direction to store. Ya, available or not available? Tersedia ya, di situ tersedia. Di situ statementnya, Juanita, statementnya. Please read the statement from here. Oke, keep it in moderator temperatur atau simpanlah pada suhu ruang atau suhu yang sedang. Oke, yang kedua, please Valentino. Keep away from the children. Oke, good. Keep away from the children. Atau jauhkan dari jangkauan anak. Oke, the last expiration date. Available or not available? Not available. Jadi di situ statementnya juga sudah jelas. There is no information about the expiration date. Atau di label tersebut tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa atau masa berlaku. Oke, good. Give applause for us. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Oke, semua sudah dapat? Baik. Jadi perhatikan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan itu. Oke, jadi tadi Ibu sudah bagikan kepada kalian LKPD student worksheet atau lembar kerja peserta didik. Dan di situ Ibu akan menyampaikan petunjuk atau instruction tentang cara mengerjakan LKPD. Oke, student, look at the slide now. There are instruction for student worksheet. Jadi di situ ada petunjuk untuk cara mengerjakan LKPD yang ada. Yang pertama itu work in your group discussion. Jadi kerjakan LKPD ini dalam bentuk kelompok atau grup. Next, identify the information of label of drink, medicine, and food. Jadi setelah kalian dalam kelompok, kalian mengidentifikasi informasi yang ada dalam label tentang label minuman, makanan, dan juga obat. Setelah itu, then complete the table based on the picture below. Setelah kalian identifikasi, kalian melengkapi tabel yang sudah disediakan. Kemudian kalian di situ ada the present the result of the group. Kemudian kalian presentasi hasil diskusi kalian di depan kelas. Okay, are you understand about the instruction? Are you understand? Any other question? No. Okay, good. Jadi kita langsung saja masuk di dia punya LKPD. Oke, baik. Di situ ada yang pertama label of drink, ada Platon tea, label Platon tea. Yang kedua label of medicine, tentang fix. Yang ketiga label of food. Kalian lihat dulu dia punya gambar atau label yang ada, kemudian kalian
from group 1. Please, group 1. Grup yang lain bisa perhatian di grup 1 supaya sebentar kalian bisa kasih pertanyaan atau tanggapan kepada grup 1. Oke, please, grup 1. Thanks for the chance to conclude our group. We are group 1. Now we want to presentation about label. Please introduce myself. My name is Sarah and your friends. My name is Steve. My name is Anissa. My name is Glenn. My name is Kelsey. My name is Bethel. Okay, give applause from group 1. Down, please. Oke, masih semangat? Masih. Semua sudah presentasi ya? Group 1, group 2, and group 3. Jadi dari tadi hasil presentasinya semua sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Oke, give applause again. Oke, baik. Sekarang kalian perhatikan pada LKPD yang ada, yang tadi kalian sudah presentasi di depan. Oke, the last exploration date of food. Available or not available? Available. Okay, good. Give applause for us. Oke, student. Baik anak-anak. Jadi kita sudah melewati akan presentasi kita dan kita sudah membahas pelajaran kita yang baru berlangsung beberapa saat yang lalu. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat materi kita yang sudah kita bahas dari tadi hingga sekarang? Ada yang masih ingat atau siapa yang mau kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, Yonita, stand up please, Yonita. Hari ini kita belajar tentang label. Label adalah keterangan yang terdaftar pada kemasan luar suatu produk atau barang. Kita juga belajar jenis-jenis label. Jenis label ada 3, yaitu label of food, label of medicine, label print, dan juga tujuan label. Tujuan label yaitu to give detailed information about product. Oke, good. Give applause for Yonita. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang label. Kita sudah belajar tentang apa itu label. What is label? Label itu adalah sebuah teks yang berisi tentang keterangan yang terdapat pada luar kemasan sebuah produk atau barang. Oke, kemudian tujuan label itu adalah the purpose of label is to give information, detailed information about product or goods. Poin-poin penting dalam sebuah label. Yang pertama apa? Poin-poin penting. Yang pertama apa? Misalkan kalian beli sebuah produk, kemudian yang kalian lihat di produk kemasan itu. Yang pertama itu apa? Ya, nama produk atau name of product. Ada yang berikut, yang kedua. Yang kedua, merek. Tadi sudah, yang pertama sudah merek produk. Kemudian yang kedua, setelah merek ada apa? Setelah merek ada name of product atau nama produk. Oke, yang berikut ada description of product atau deskripsi dari produk itu sendiri. Oke, yang berikut ingredients atau bahan atau komposisi yang dibutuhkan dalam produk tersebut. Kemudian yang berikut contain or amount atau isi atau kandungan. Ya, biasanya kalau kandungan itu berarti bahan itu dia berbentuk cair, misalkan susu atau misalkan minuman ringan atau misalkan Coca-Cola itu dia kandungan, misalkan dia berisi 100
125 miligram. Oke, yang berikut selain konten or amount ada petunjuk penggunaan atau dengan bahasa Inggrisnya disebut direction to use. Biasanya dalam sebuah label itu dicantumkan direction to use atau petunjuk penggunaan. Oke. Kemudian yang berikut petunjuk penyimpanan. Jadi hal penting dari sebuah label juga di situ ada petunjuk penyimpanan. Seperti tadi Ibu sampaikan di awal tadi bahwa biasanya di situ ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Misalkan petunjuknya untuk simpanlah obat tersebut di tempat yang jauh atau terhindar dari matahari atau jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu petunjuknya. Kemudian yang berikut ada apa? Tadi petunjuk penyimpanan sudah. Yang berikut yang terakhir expired date atau tanggal kadaluarsa atau juga biasa kebanyakan orang sebut masa berlaku. Jadi untuk melihat atau membaca sebuah label itu sangat penting bagi kita, apalagi kita sebagai anak-anak, karena kadang kita sudah lapar atau haus, kita langsung buru-buru untuk beli minuman atau beli makanan. Nah, di situ kita tidak lihat lagi dia punya kemasan. Padahal kemasan di situ sangat penting untuk kita lihat. Misalkan tanggal kadaluarsa di situ kita lihat, jangan sampai kita konsumsi dia sudah lewat dari dia punya batas waktu, kita paksa untuk konsumsi, maka itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan sakit, misalkan sakit perut, atau bahkan juga ada yang sampai overdosis karena dia tidak baca lagi itu label yang ada di produk makanan, minuman atau obat tersebut. Jadi hari ini kita belajar label itu sangat penting untuk kita, apalagi kita sebagai anak-anak yang masih remaja. Jadi ini sebagai pembelajaran untuk kalian. Jadi kalian sampai di rumah juga kalian bisa terapkan di dalam keluarga kalian. Misalkan kalian mengingatkan kepada orang tua, bapak, mama, atau kakak, adik, atau tetangga kalian bahwa jika kita ingin membeli sebuah produk, kita harus lihat dulu. Kita lihat dulu kemasan produk tersebut. Di situ dicantumkan poin-poin penting. Salah satu yang paling penting yaitu tentang petunjuk penggunaan. Misalkan obat, jangan sampai kita beli obat di apotik, kita buru-buru, padahal obat itu bukan untuk kita, untuk anak-anak seumuran kita, tetapi untuk orang dewasa. Tapi kita memang tidak lihat lagi, kita beli, kita langsung minum. Nah, kita selesai minum, kita akan mendapatkan hasil yang buruk atau negatif, atau bahkan juga yang sampai mati karena overdosis. Oke, baik, sekarang Ibu mau tanya kalian, selama pembelajaran kita apa yang kalian rasakan? What do you feel about lesson today? Happy? Why you happy? Why you are happy? Juanita, please. Because why Juanita are happy today? Oke, menurut Juanita bahwa dia gembira atau dia happy karena bahasa Inggris adalah mata pelajaran favoritnya. Ada yang lain? Ini ada. Ya, ini. Because English is fun. Oke, because English is fun. Apa yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini tentang label? Ya? Apa yang kalian dapatkan? Bisa tahu tentang label dan jenis label dan bisa berbagi. Oke, good, Nini. Jadi, menurut Nini, setelah belajar label, Nini bisa mengerti tentang apa itu label, kemudian jenis-jenis label, dan juga tujuan dari label. Oke, jadi kalian sudah paham dan mengerti tentang label.
Jadi sekarang juga ibu akan kasih kalian tugas. Perhatian, attention please, perhatian, dengar di sini. Jadi tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu masih tugasnya individu, bukan kelompok lagi, tapi tugasnya individu. Jadi masing-masing dari kalian pulang kalian cari masing-masing satu orang satu label, baik label minuman, makanan dan juga obat. Kemudian setelah dia dapat label tersebut, dia